Halo semuanya, balik lagi dengan kami. Kali ini kami ingin melakukan sebuah podcast yang dimana podcast ini akan membahas jurnal-jurnal yang berisi tentang praktisi-praktisi PR dengan strateginya masing-masing. Dan kali ini saya ditemani dengan Mas Jova dan Mas Lutfi dengan jurnalnya yang akan dia sampaikan. Dan sebelumnya coba perkenalkan dan apa sih jurnal yang kalian bawa, judulnya dan isinya? Oke, perkenalkan nama saya Maesa Jova Ramadan. Di sini saya sudah membaca jurnal yang berjudul Research and Evaluation in Communication Strategic yang telah dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa di Boston University. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ali Fauzian. Di sini saya membawakan jurnal yaitu Using Evaluation Techniques and Performance Claims to Demonstrate Public Relation Impact and Australian Perspective. Nah, kalau untuk jurnal saya sendiri sebagai pembawa, jurnal saya judulnya sih Research Strategy and Media Relation in Public Relation Tactics yang dibuat oleh Rahmat Kriyantono dari Universitas Brawijaya. Apakah isinya akan sama? Coba kita akan dengar dari penjelasan atau analisis singkat dari Mas Jova. Dari jurnal yang sudah saya baca yang berjudul Research and Evaluation in Communication Strategic ini, di dalam itu menjelaskan bahwa research and evaluation itu sangat penting untuk menjadi patokan ketika kalian ingin mengambil keputusan jika ingin membuat suatu kampanye atau acara, agar kampanye itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Terutama ketika kalian ingin membuat suatu acara itu kan kalian harus mengevaluasi terlebih dahulu apa sih keinginan audiens tersebut, apa sih yang ingin mereka lihat ketika kampanye itu terjadi gitu loh. Mungkin orang bakal ngira evaluasi itu hanya dilakukan ketika di akhir acara saja. Ternyata di dalam jurnal itu menjelaskan bahwa evaluasi itu bisa dilakukan di awal sebelum acara dimulai, bahkan hingga di pertengahan acara itu dijalankan. Dan juga dengan adanya evaluasi ini itu kita jadi lebih tahu misalkan apa sih, misalkan kayak audio dari suaranya mungkin akan bermasalah ketika dipakai ketika acara itu dimulai. Jadi kita bisa ngevaluasi itu dari awal, dari acara itu sebelum mulai gitu bahkan. Jadi itu sangat penting untuk menjadi sebuah patokan ya, karena segala jenis sesuatu itu harus dilakukan secara matang. Gitu Mas. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau punya saya kan diawali riset dan diakhiri dengan riset. Nah, betul kan? Betul. Nah, untuk melihat apakah itu akan berjalan lancar, berarti kita untuk biar lancarnya itu kita riset dulu di awal. Dan untuk riset, ngelihat hasilnya itu cukup memuaskan atau enggak, berarti kita melakukan riset juga di akhir. Betul. Nah, bagaimana dengan Mas Lutfi? Apakah seperti itu? Kalau jurnal yang saya baca sih, bagaimana para praktisi ini, praktisi PR ini di Australia mengukur efektivitas kerja mereka yang masih menggunakan metode berbasis evaluasi berbasis output seperti pemantauan media dibandingkan mengukur dampak nyata bagi organisasi. Nah, penulis ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam penerapan evaluasi yang lebih mendalam, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya waktu, dan minimnya pengetahuan teknis. Oh, berarti untuk apa sih jatuhnya melihat atau untuk melihat riset di awal dan di akhir itu butuh budget juga ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk praktik lapangannya sendiri itu ada nggak sih? Kalau seperti yang jurnal saya baca ini kan dari si Rahmat ini, ada di suatu daerah di Indonesia yaitu Jawa Timur, masih ada beberapa praktisi mungkin kurang lebih 30-an atau 32 tuh masih nggak mau riset. Kalau di kalian tuh ada nggak permasalahan kayak gitu di jurnal-jurnal kalian? Kalau di jurnal yang saya baca mungkin karena kalau misalkan tidak melakukan riset terlebih dahulu itu pasti akan ngebuang banyak resource ya, terutama di tenaga, uang dan juga waktu. Itu tuh bakal ngerugiin kalian banget ketika kalian nggak ngeriset dulu terlebih dahulu tuh. Jadi misalkan acara itu dimulai, kalian tuh bakal pusing banget lah pokoknya. Ternyata tidak sesuai, ternyata waktu yang terbuang banyak, uang juga terbuang banyak. Jadi kayak di jurnal yang saya baca segitu Mas. Kalau jurnal Mas Lutfi gimana? Kalau
jurnal yang saya baca menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan signifikan dalam teknik evaluasi selama periode pengamatan. Nah, peneliti menyimpulkan juga praktisi perlu beralih dari sekedar clipping berita menuju metode penelitian yang mampu menunjukkan kontribusi strategis terhadap tujuan organisasi. Oh, berarti kesimpulannya kalau dari Mas Lutfi itu mungkin ada, cuman tidak bisa menghitung terlalu banyak Iya, ya, terlalu betul. dalam, karena praktisi PR kan luas juga ya, nggak Iya. cuman di Australia, nggak cuman di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi dapat kesimpulan pasti akan ada, dan ada yang juga males melakukan riset ya. Nah, kalau di saya kan masalahnya di jurnal yang saya baca ditemukan humas di universitas itu fokus utamanya adalah media massa. Tapi kalau melihat dari secara luas di Indonesia sendiri, BUMN atau perusahaan swasta biasanya prioritas mereka seringkali adalah untuk mengincar audiensnya seperti pemimpin atau manajemen dari setiap perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau dari kalian ada nggak masa yang diincar atau menjadi titik target audiensnya gitu? Kalau di jurnal saya sih audiensnya nggak ada patokan ya, nggak ada yang harus banget ini, harus banget itu, karena kampanye itu tuh kan terbuka buat semua gitu loh, kalangan warga-warga juga bisa ikut, karena di kampanye itu kan ada mungkin menjelaskan informatif juga motivasional ya, jadi kayak nggak harus terpaku pada suatu kayak mungkin HRD atau apa untuk kampanye tersebut sih, nggak sih. Kalau Mas Lutfi? Saya sama seperti Mas Jova. Tentang apanya yang memenangkan penilaian dan survei praktis itu perlu menekankan pentingnya meningkatkan standar industri dan pendidikan formal untuk memperkuat kredibilitas profesi melalui pengukuran hasil yang lebih akurat. Oh, berarti jadi untuk tujuan atau prioritas kita mencapai masanya itu tergantung dari setiap perusahaannya ya. Iya. Kalau misalkan perusahaannya besar, ada juga yang mengincar masyarakat biasa untuk mencari pandangan tentang kita, untuk memperbagus pandangan tentang kita, sedangkan ada juga perusahaan besar yang ngincernya untuk sesama perusahaan lain gitu ya, untuk agar bisa diajak kolaborasi. Ya diajak kerjasama sih lebih tepat. Ya. Nah, kalau di kalian itu ada nggak sih bagian yang sensitif seperti cara menjalin hubungannya selain melakukan melakukan kampanye, riset sana sini untuk kampanye biar tertuju. Kalau di saya kan ada aja gitu loh, kayak misalkan udah riset nih panjang-panjang, kita harus nyampe audiensnya itu misalkan HRD ini, HRD itu, atau manajemen ini, tapi ujung-ujungnya ada kegiatan amplop gitu loh, salam tempel. Kalau di kalian tuh ketemu nggak sih masalah kayak gitu di jurnalnya? Di jurnal ini sih nggak ngebahas mengenai itu ya, karena fokus utama di sini tuh tentang bagaimana cara kita membuat kampanye agar semua orang itu bisa ikut. Yang pertama, yang kedua, kampanye yang kita buat itu bisa bermanfaat buat warga yang ikut atau bahkan perusahaan yang mungkin ikut dalam kampanye ini. Jadi tuh kayak nggak ada tuh yang kayak salam tempel ngasih amplop ke sesama perusahaan tuh kayaknya nggak ada. Kalau untuk Mas Lutfi, Saya seperti juga sama Mas Jova, tidak ada terkaitan dengan itu. Ya mulai mungkin kurangnya itu keterbatasan anggaran tadi saya bilang, dan kurangnya waktu dan pengetahuan, minimnya pengetahuan teknis. Oh, jadi dari dua jurnal Mas Lutfi dan Mas Jova ini agak berbeda ya dengan jurnal yang saya buat, karena Ya, jurnal saya betul. dari Indonesia, mungkin Kita akan dari- sedikit membahas ya salam tempel lah ya, karena Ya. sudah sering terbiasa juga di Indonesia. tradisi lah. Ya betul sih, itu jadinya tradisi yang karena ada di kan Indonesia lah ya. orang seperti untuk itu ya. dapat apa sih, untuk Dapat dapat suara atau ya. dapat dukungan. dukungan, biasanya emang akan sering terjadi salam tempel sih. Betul. Nah, terus untuk faktor mencapai riset itu kan memang budgetnya gede nih. Kalau misalkan ada budget di Mas Jova dan Mas Lutfi di jurnalnya itu gimana? Apakah harus riset semendalam mungkin atau kayak gimana tuh? Ya kalau di dalam jurnal saya sih misalkan ada budgeting itu emang harus diriset lebih dalam, karena agar budget yang kita keluarkan itu tidak
melebihi batas anggaran ya sepertinya, karena ketika kita sudah membudgetkan suatu acara, kita tuh harus sebisa mungkin membuat acara dengan budget yang kita punya. Jadi misalkan kalau ternyata acara yang kita buat itu melebih-lebihkan suatu acaranya, malah kita over budget jatuhnya, dan itu bakal merugikan suatu perusahaan dan juga orang-orang yang membuat kampanye tersebut. Berarti kalau dari faktor internal biasanya nggak boleh males-malesan lah ya, udah boleh, disediain, udah harus nih. harus kayak Harus. gitu. Kalau Mas Lutfi gimana? Ada nggak tuh permasalahan faktor internal atau eksternal yang dapat menghambat riset itu? Ya paling menghambatnya itu dalam yang tadi utama, penghambatan utamanya keterbatasan anggaran, kurangnya waktu, dan minimnya pengetahuan teknis. Nah, makanya kita untuk mengukur hasil yang lebih akurat dibutuhkan anggaran yang cukup dan waktu yang cukup juga, dan pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Oke, Lebih dalam. berarti praktisi PR juga nggak boleh main-main ya. Iya. Selain budget yang dibutuhin, kalau udah dikasih budget, praktisi PR harus serius coba Riset. belajar lebih mendalam masalah Betul, PR yang betul, dibutuhin betul. agar riset itu jadi nggak buang-buang budget. Oke. Iya. Ya. Apalagi tenaga itu. Terus mungkin untuk faktor eksternal ada nggak? Kalau dari faktor eksternal sih mungkin kayaknya ya Yang dapat menghambat riset gitu eksternalnya? di dalam jurnal ini sih nggak terlalu menjelaskan faktor eksternal ya, cuma kalau menurut saya pun faktor eksternal itu tidak terlalu berpengaruh ya di dalam jurnal yang saya baca ini, karena di dalam jurnal itu menjelaskan lebih dalam tuh masalah di internal, kegiatan di dalam perusahaan tersebut, kampanye itu berjalannya bagaimana. Jadi menurut saya sih nggak ada ya di dalam jurnal ini. Kalau Mas Lutfi gimana? Ada nggak faktor eksternalnya? Kalau jurnal yang saya baca, faktor eksternal itu tidak ada ya. Mungkin yang dari internalnya bagaimana mencapai tujuan organisasi itu, yaitu menunjukkan kontribusi strategisnya. Oke, berarti rata-rata kalau buat riset akhir dan awal dan akhir itu berarti permasalahannya biasanya lebih ke internal ya. Oke. Sama sih kayak punya saya, biasanya sih di internal emang lebih berat karena menjalankan beberapa kepala yang dikepalai oleh satu orang itu memang susah. Nah, berarti hasilnya itu riset ini mengingatkan kita bahwa di era keterbukaan informasi ini sangat penting untuk melakukan riset di awal dan di akhir ya, untuk melihat apakah acara atau beberapa kampanye dari setiap perusahaan itu dapat berjalan dengan lancar. Oke, mungkin sekian dulu dari pembahasan jurnal. Dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan apabila ingin melakukan kampanye diperlukan riset awal untuk melihat targetnya, dan riset akhir juga nih untuk melihat bagaimana apakah kampanye tersebut selama dijalankan itu kena atau sesuai sama audiensnya. Berarti disimpulkan juga bahwa melakukan riset juga tidak memang perlu, budget ya. harus banyak, tapi bisa diusahakan lah agar tidak terlalu banyak resource atau budget yang habis. Berarti balik lagi ke PR-nya itu sendiri ya. Mungkin sekian dulu dari pembahasan jurnal-jurnal yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan beberapa pengucapan yang masih berlibat, selamat sore untuk semuanya yang nonton, atau selamat malam yang udah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.